Hai para pemikir stoik, selamat datang kembali di kanal kami. Tempat bertemunya kebijaksanaan stoik yang abadi dengan kehidupan modern. Episode hari ini istimewa. Kami akan menyelami dunia hubungan, mengungkap 9 prinsip panduan yang harus dijalani setiap pria bijak yang terinspirasi oleh filosofi stoicisme. Jika Anda siap membangun pola pikir yang mampu bertahan menghadapi badai cinta dan kehidupan, maka Anda berada di tempat yang tepat. Sebelum kita mulai, pastikan untuk berlangganan, aktifkan lonceng notifikasi, dan berikan jempol untuk video ini jika Anda bersemangat untuk memanfaatkan kekuatan stoicisme dalam hubungan Anda. Sekarang, mari kita memulai perjalanan yang penuh kesadaran ini bersama, menjelajahi 9 hal yang tidak boleh dilakukan pria cerdas terhadap wanita, semuanya melalui sudut pandang filosofi stois. 1. Jaga masa lalu Anda. Mengungkap setiap bab dari masa lalu Anda, terutama yang menyakitkan, seperti menyingkap sudut terdalam jiwa Anda untuk dihakimi. Nietzsche pernah mencatat bahwa ide-ide lama punya cara untuk kembali menantang kita. Begitu pula luka lama. Jagalah masa lalumu tetap suci. Bagikan hanya apa yang benar-benar penting. Lindungilah bagian-bagian dari kisahmu yang membuatmu kuat. Perjalananmu adalah milikmu sendiri, bukan untuk dibedah atau digunakan orang lain untuk melawanmu. 2. Hadapi rasa takut kesendirian. Aristoteles berkata, mengenal diri sendiri adalah awal dari segala kebijaksanaan. Kebenaran itu terletak di jantung stoicisme. Ketika pilihan dibuat karena rasa takut, terutama rasa takut sendirian, hal itu mengarah pada penyesalan. Kesendirian bukanlah kesepian, melainkan koneksi diri. Belajarlah untuk menikmati kebersamaan dengan diri sendiri. Ketika kamu akhirnya mengundang seseorang ke duniamu, biarkan itu terjadi karena mereka meningkatkan kedamaianmu, bukan karena kamu takut kehilangannya. 3. Kelola waktumu dengan bijaksana. Seneca mengingatkan kita, bukanlah hidup ini singkat, tetapi kita menyia-nyiakannya. Jangan habiskan seluruh waktumu untuk dunia orang lain dan mengabaikan duniamu sendiri. Waktu Anda adalah sumber daya Anda yang paling berharga. Gunakanlah dengan bijak. Kejarlah apa yang memenuhi jiwa Anda, memelihara pertumbuhan Anda, dan membawa Anda kebahagiaan. Jangan pernah menyia-nyiakannya untuk seseorang yang tidak menghargai nilainya. 4. Rayakan pencapaian Anda. Epictetus mengajarkan kita untuk tidak mendambakan pujian dari orang lain, tetapi untuk mengagumi diri sendiri atas apa yang kita capai. Jangan lupa untuk mengakui kemenangan Anda, bahkan yang kecil sekalipun. Setiap langkah maju adalah kemenangan yang patut dirayakan. Ketika Anda menyadari kemajuan Anda memperkuat kepercayaan diri Anda dan membangun fondasi untuk kepuasan yang langgeng. 5. Lindungi kesehatan mental. Anda mengorbankan kesehatan mental Anda untuk orang lain seperti membakar rumah Anda agar mereka tetap hangat, merusak, dan tidak masuk akal. Kedamaian pikiran Anda tak ternilai harganya. Jangan pernah menukarnya. Jaga batasan emosional Anda, pupuk ketenangan batin Anda, dan raih kembali kendali atas kebahagiaan Anda. Anda adalah penguasa pikiran Anda sendiri, dan kebahagiaan Anda tidak dapat dinegosiasikan. 6. Jujur pada diri sendiri. Albert Camus pernah berkata bahwa kita seharusnya tidak termakan oleh apa yang orang lain pikirkan tentang kita. Hidup untuk menyenangkan orang lain itu seperti memakai topeng yang perlahan-lahan mencekikmu. Belajarlah untuk mengatakan tidak tanpa rasa bersalah. Hiduplah dengan autentik, dengan integritas. Ingatlah, Anda adalah tokoh utama dalam hidup Anda, bukan aktor latar belakang dalam kisah orang lain. 7. Jangan meninggalkan jalan Anda untuk orang lain. Seneca memperingatkan bahwa berada di terlalu banyak tempat, sekaligus berarti Anda benar-benar tidak berada di manapun. Demikian pula, mengubah hidup Anda sepenuhnya, agar sesuai dengan harapan orang lain itu, seperti memaksakan kaki Anda memakai sepatu yang tidak pas, menyakitkan, dan tidak perlu. Setiap kali Anda menyimpang dari tujuan Anda sendiri untuk menyenangkan orang lain, Anda kehilangan sebagian dari diri Anda. Banggalah dengan individualitas Anda. Jalani jalan Anda sendiri dengan percaya diri, karena jalan Anda tidak pernah dimaksudkan untuk mencerminkan keinginan orang lain. 8. Hargai hubungan dengan teman dan keluarga. Plato mengibaratkan manusia seperti tanah. Ada yang menyuburkan pertumbuhan, sementara yang lain menghambatnya. Jangan pernah menjauhkan diri dari orang-orang yang selalu mendukung Anda. Teman dan keluarga membentuk akar kekuatan dan stabilitas Anda. Jangan abaikan mereka demi pengakuan seseorang.
Hargai mereka yang telah membantu Anda bertumbuh, karena merekalah fondasi sejati Anda. 9. Hindari pengabdian yang obsesif. Marcus Aurelius memperingatkan terhadap obsesi, karena obsesi mengaburkan penilaian dan membuat Anda kehilangan keseimbangan. Ketika Anda sepenuhnya berfokus pada orang lain dalam hidup Anda mulai melupakan jati diri Anda. Anda memudar ke dalam orbit mereka, melupakan cahaya Anda sendiri. Berhentilah mengejar dan mulailah bersinar. Hidup Anda tidak dimaksudkan untuk dijalani di bawah bayang-bayang orang lain. Anda adalah matahari di langit Anda sendiri. Jangan pernah biarkan siapapun meredupkan kecemerlangan Anda. Penutup, terima kasih telah bergabung dengan kami dalam eksplorasi stoisisme dan hubungan ini, tempat kebijaksanaan abadi bertemu dengan hati modern. Ingat, prinsip-prinsip stois bukanlah tentang gender atau kendali. Prinsip-prinsip ini tentang menumbuhkan kekuatan batin, kesadaran diri, dan kedamaian dalam setiap aspek kehidupan. Dengan menerapkan 9 pelajaran ini, semoga Anda menciptakan hubungan yang dibangun di atas rasa hormat, pertumbuhan, dan pemahaman. Koneksi yang mengangkat semangat Anda, bukan mengurasnya. Jika Anda menikmati video ini, jangan lupa untuk menyukai, membagikan, dan berlangganan untuk mendapatkan lebih banyak konten yang menginspirasi pikiran dan menyehatkan jiwa Anda. Sampai jumpa lagi. Tetaplah bijak, tetaplah stoik, dan lanjutkan perjalanan Anda menuju kehidupan yang bertujuan dan tentram.